menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Langkah Gibran kembalikan pungli bisa menggeser popularitas Capres 2024. Anies dan Ganjar bisa lewat. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadli Harahap menyatakan, langkah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang mengembalikan uang hasil pungutan liar pungli yang diduga dikumpulkan oleh oknum Linmas atas perintah seorang lurah dianggap sesuatu yang baru dan patut diapresiasi dari sisi kebijakan publik seorang kepala daerah. Kita tahu, pungli itu menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan pedagang kecil. Apalagi cara-cara pungli biasanya muncul di momen-momen jelang lebaran, kata Fadli, Kamis 6 Mei 2021. Menurut Fadli, apa yang dilakukan kepala daerah muda yang juga putra sulung Presiden Jokowi itu terbilang baru. Gibran disebutnya berani mengambil kebijakan tersebut di saat kepala daerah lain tidak melakukan hal itu. Bahkan menurut analis politik asal UIN Jakarta ini, cara Gibran ini bisa dikonversi menjadi elektoral di kemudian hari. Fadil menganggap setidaknya cara Gibran ini bisa mengganggu popularitas figur kepala daerah yang selama ini kerap terjaring lembaga survei dan menempati papan survei di posisi 3 sampai 5 besar. Sebut saja Mas Ganjar di Jawa Tengah, Anies di DKI, dan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ketiga kepala daerah itu kita anggap sebagai trio survei karena memang langganan survei ungkapnya. Apalagi lanjut Fadil, pada 2022 dan 2023 ketiga kepala daerah tersebut diprediksi tak memiliki panggung politik lagi setelah mereka tak lagi menjabat sebagai gubernur di daerahnya masing-masing. Praktis, panggungnya hanya dimiliki elit parpol seperti Prabowo, Airlangga, Puan Maharani, dan AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Dan AHY kalau kita perhatikan elektabilitasnya juga ajek, enggak naik-naik. Elit partai hanya bersaing dengan menteri kabinet. Lagi-lagi jika kita kaitkan dengan kontestasi 2024 ujarnya. Kendati begitu, Gibran tetap sebagai kepala daerah yang baru memulai perjalanan politiknya. Dia masih perlu diasah, dan ketika dihubungkan dengan 2024, maka usianya masih belum mencukupi. Tapi caranya menggarap pungli bisa menjadi modal dasar untuk mengganggu para petarung di 2024 pungkasnya. Diketahui juga musisi senior Iwan Fals memberi kode keras tentang 2024 melalui akun Twitternya sekitar pukul 3.14 pada 3 Mei 2021. Dia pun menyertakan sebuah artikel tentang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang mengembalikan uang hasil pungutan liar pungli berkedok zakat. Beberapa hari terakhir ini, nama anak putra tertua Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang sedang viral atas keputusan dirinya mengembalikan uang pungli berkedok zakat yang dilakukan anak buahnya sendiri. Ada tayangan video berdurasi 1 menit 48 detik di mana Gibran tampak berbicara dengan seorang pedagang. Gibran seperti menasihati pedagang untuk tidak membayar uang apapun pada siapapun termasuk mengatasnamakan zakat fitrah. Bahkan anak presiden ini meminta pedagang meminta warga memotret orang yang meminta uang. Gibran tegas mengatakan zakat fitrah boleh dikelola satu lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Pada kasus ini, lurah setempatlah yang dituding melakukan pungutan liar mengatasnamakan zakat fitrah. Sang lurah pun mendapat ancaman pemecatan dari Gibran jika terbukti melakukan pungli. Dia mengatakan tak pantas menjadi lurah jika memberi izin melakukan pungli atas nama apapun, termasuk zakat fitrah. Dalam kesempatan itu, Gibran sampai keliling ke 145 toko mengembalikan uang senilai 11,5 juta pada Minggu 2 Mei 2021. Gibran saat keliling toko mengembalikan uang didampingi camat Pasar Kliwon. Aksi itulah musisi legendaris Iwan Fals seperti memuji apa yang dilakukan Gibran anak Jokowi. Tidak jelas maksud Iwan Fals dengan mencuit apa yang dilakukan Gibran di 2024. Tuh kan, kayaknya cocok nih 2024, tulis Iwan Fals. Dalam akun Twitternya, Iwan Fals dengan menautkan judul berita pada Senin 3 Mei 2021.
Diketahui juga ada sebuah survei elektabilitas calon 2024 digelar Surabaya Survey Center. Hasilnya, elektabilitas atau keterpilihan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berhasil mengungguli sejumlah nama besar sebagai calon presiden 2024. Di kalangan pemilih muda atau milenial di Jatim, elektabilitas AHY mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Basuki Cahayapurnama, dan sejumlah tokoh lainnya. AHY berada di atas Anies Baswedan hingga Ahok dan Khofifah. AHY meraih 4,2%, kemudian nama-nama lain di atas masing-masing meraih 3,6% hingga 2,9% dan 2,7%, kata Direktur Riset SSC Edi Marzuki Selasa 13 April. Ada juga nama-nama lain seperti Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, Mahfud MD, serta Ridwan Kamil, tapi capaiannya tidak sampai 2,5% tambahnya. Kendati demikian, elektabilitas AHY masih jauh dibandingkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beda lagi dengan lembaga survei Median merilis hasil survei dengan persaingan ketat kursi Gubernur DKI Jakarta dalam hasil survei elektabilitas Anies hadapi Gubernur Jakarta sebesar 42,5% dari total 400 responden. Jika pemilihan gubernur dilakukan saat ini, siapakah yang akan Anda pilih? 42,5% responden menjawab Anies Baswedan, 23,5% Tri Risma hari ini, ujar Direktur Riset Median. Selain Anies dan Risma, kepala responden Median juga menyodorkan 14 nama tokoh lainnya, yaitu Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, Abraham Lunggana, Tri Wisaksana, Adi Wijaya, Prasetyo Edi Marsumi, Baim Wong, Rahmat Effendi. Median kemudian mengerucutkan 4 nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi, yaitu Anies Baswedan 42,5%, Tri Risma hari ini 23,5%, Sandiaga Uno 5,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,5%. AD menuturkan elektabilitas Risma naik cukup tajam jika dibandingkan dengan hasil survei Median pada Juli 2020 sebesar 4,2% dan Februari 2021 sebesar 23,5%. Berdasarkan jawaban responden, elektabilitas Anies ditopang dari kinerja bagus sebesar 18,6%, religius 11,9%, membawa perubahan 5,2%. Variabel lainnya adalah melanjutkan program, peduli dan dermawan, cerdas, ramah, banjir berkurang, bantuan merata, berpengalaman, programnya bagus, tata kota menarik, mampu memimpin, banyak penghargaan, visi dan misi bagus, adil dan disiplin, membangun infrastruktur, bekerja keras.